Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdal hamidin, hamdal syakirin, hamdal zakirin, hamdal radin. Hamdal mustaghfirin bil ashar, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Wa yadfu anna balayah wa nikamah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما فقط إلا وفرج الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Bapak Ibu jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur dari hati yang paling dalam senantiasa kita panjatkan kehadiratnya selaku persembahan kita atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, limpahan berbagai macam nikmat-Nya, nikmat-nikmat Allah yang melimpah ruah Allah berikan kepada kita, nikmat kesehatan, keafiatan, kelonggaran dalam suasana tenang, aman dan nyaman. Wabil khusus nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang disukai dan diridai, itulah dia nikmat iman dan nikmat Islam, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat lainnya Allah berikan kepada kita sebagai kebutuhan dalam rangka untuk mengabdi selama hidup di dunia, sebagai bekal untuk selalu terus berjuang mendekatkan diri ke hadirat-Nya dengan melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhkan segala larangan-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, sampai dengan saat malam ini kita masih mampu dan kuat bertahan, dapat melaksanakan tugas sebagai hamba Allah bersama-sama hadir tempat yang suci dan mulia ini untuk salat berjamaah, berzikir, berdoa. Kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan yang sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW agar selalu terus dihidupkan dan dipertahankan, karena memiliki banyak keistimewaan, memiliki banyak keutamaan, banyak hikmah fadilah yang kita perlukan.
tidak hanya sekedar berupa pahala sebagai ganjaran, pahala yang tidak sama dengan pahala balasan ibadah lainnya. Begitu tingginya posisi penghargaan Allah Subhanahu wa taala, sekedar hadir hanya beberapa saat saja memberi tausiah karena kita tidak mampu untuk sholat terus-terusan sebanyak 1000 rakaat. Ada yang mampu sholat sunat 1000 rakaat, tidak mampu barangkali. Maka dengan hadir sesaat hanya mengikuti tausiah jauh lebih utama, lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Langkah berangkat dari rumah, satu langkah seperti ibadah 1 tahun. Masya Allah. Hanya 1 jam ibadah 60 tahun. Memang tepat sebagaimana yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, Abdul amal ala zahril ardi. Salah satu amal yang paling utama, amal yang paling afdal di atas dunia ini adalah ada 3. Pertama, talabul ilmi. Selalu terus perlukan yang namanya ilmu, mendekatkan diri dengan ilmu, selalu ingin berdampingan dengan ilmu, selalu ingin dekat dengan ilmu, terus kajian ilmu. Dengan ilmu ini maka kita akan mendapatkan kesempurnaan, karena kita penuh dengan kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Maka apabila selalu bersama ilmu, insya Allah walaupun terjadi kesalahan akan mendapatkan kebebasan, artinya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah dia sedang belajar mencari ilmu, kemudian terjadi kesalahan, begitu mudah mendapatkan ampunan. Tetapi bila mana jauhkan diri dan sengaja tidak mendekatkan diri dengan ilmu, terjadi kesalahan, kekeliruan, betapa susah dan sulitnya untuk mendapatkan ampunan, karena dia tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan pada dirinya melalui ilmu. Talabul ilmi. Yang kedua, wal jihad fisabilillah, jihad, artinya bersungguh-sungguh berjuang menuju Allah Subhanahu wa taala, berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, berjuang iman yang ada di dalam diri kita. Karenanya sesungguhnya hidup ini adalah jihad. Al-hayatu jihadun. Yang namanya hidup itu jihad. Jadi kalau tidak memiliki jihad, maka bukan hidup yang sebenarnya. Jadi kalau ingin memiliki hidup yang diakui, hidup yang sebenarnya, harus selalu perlukan yang namanya jihad. Tidak mesti jihad berperang melawan musuh seperti Israel, Iran, ya. Tapi alhamdulillah kita tidak seperti itu, perang fisik, tetapi perang melawan musuh sendiri yang sulit sekali kita bisa kalahkan, yang selalu terus merugikan, yang selalu terus mengajak kita untuk berbuat dosa, nafsu, ya, yang tidak akan pernah bisa kita kalahkan. Nah, karenanya apabila dengan ilmu, maka insya Allah tadinya nafsu yang selalu akan menjerumuskan kita, tetapi insya Allah akan bisa terkendalikan. Nah, karenanya alhamdulillah syukurillah, tentu mudah-mudahan ilmu yang kita perlukan ini
akan selalu terus dapat memberikan kekuatan di dalam memberikan bimbingan sehingga tidak selalu terjadi kekeliruan dan kesalahan, sehingga hidup ini mudah-mudahan hidup yang berkualitas, tentunya hidup yang berkualitas, hidup yang penuh dengan pengabdian, penuh dengan kebaktian. Selalu dia persiapkan untuk masa depan. Alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, sesungguhnya di dalam perjalanan menuju Allah bersungguh-sungguh dengan penuh kesungguhan, ternyata suatu kegiatan yang bukan ringan, itu perbuatan yang sangat berat. Apa sebabnya? Karena ada makhluk yang tidak kelihatan, itulah yang selalu menghalangi. Ada makhluk yang Allah sengaja ciptakan yang akan menggoda manusia. Karenanya pada hakikatnya manusia itu selalu cenderung untuk melakukan kesalahan, selalu punya kemauan, keinginan, bahkan kegemaran untuk selalu melakukan kemungkaran-kemungkaran, doyan melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, karenanya Bapak Ibu jamaah sekalian, disitulah kita perlu terus bermunajat. Seandainya kalau bukan adanya kekuatan yang kita miliki, maka kita akan selalu terus terjerumus dalam kesalahan. Kekuatan apa itu jamaah? Mudah-mudahan kita selalu mampu mempertahankan. Itu kekuatan doa yang selalu kita panjatkan dikala kita bermunajat, dikala kita menghadap. Kekuatan doa itu kekuatan doa yang kita baca pada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus, agar tegak lurus. Jangan selalu mengalami penyimpangan, penyelewengan, bengkok di negerian, tapi selalu tegak lurus. Itulah namanya mustaqim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu setelah kita menyatakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada lain yang kita sembah kecuali Dia Allah. Secara langsung kita katakan iyyaka, hanya kepadamu. Seakan-akan Allah berada di depan kita. Iyyaka, bukan menggunakan kalimat dhamir iyyahu kepadanya, tetap iyyaka di depannya, langsung menyatakan diri, hanya kepadamu na'budu, yang berarti mengabdi dan menyembah. Kepadamu kami menyembah. Jadi nyembah itu dulu, kewajiban itu dulu, baru hak wa iyyaka nasta'in. Nah, baru tersemal ngendeng. Minta apa? Hanya kepadamu kami minta. Kepadamu kami minta. Selalu kita butuh. Sementara kita dalam kekurangan, tidak memiliki apa-apa, tetapi kita minta semuanya hanya kepada Engkau. Wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi lamun tuah lebih dulu ngabdi
ada kesanggupan kita untuk selalu terus menyembah hanya kepadamu. Nah, barulah kita wa iyyaka nasta'in. Dari seluruh permintaan yang ada, permintaan yang berkualitas sesungguhnya. Biasanya hapus yang itu sholat doa, bagus doa. Nunas akan sehat sholat. Nunas ya Allah akan terbebas dari segala kesulitan ya Allah. Mohon ya Allah berikan keringanan dalam kehidupan, kemudahan dalam kehidupan. Bagus sholat doa. Kita rezeki murah yang halal, bagus sholat. Tetapi permintaan permohonan yang paling tinggi adalah permintaan dalam rangka agar kita selalu berada pada posisi tegak lurus hanya menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon agar iman kita selalu tetap dijaga, selalu dipelihara. Allahumma nas'aluka imanan yubashiru qulubana. Rabbana la tuzigh qulubana. Mohon agar hati kita jangan sampai mengalami penyelewengan, penyimpangan. Mohon agar selalu kuat utuh. Tabbit qalbi ala dini. Yang kita mohon bagaimana supaya iman yang Allah berikan kepada kita selalu dijaga. Ajaran-ajaran iman selalu kita berusaha untuk mampu mengamalkan dan melaksanakan. Ya. Kalaupun yang selalu menjadi kekhawatiran kita, jika khawatir dia mau mangani nam dia parap. Ya baik, si parang-parapang sejang kita terjadi kelaparan, terjadi hidup. Aduh, insya-Allah sampai gambaran namun tuah peluang selalu terus punya kekuatan, penuh perhatian di dalam soal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirat itu utama. Sampai di gambaran ibarat kita nanam padi, sampai nongkong pun gambarannya ibarat nalat padi. Dakan dia tulak nalat rebu, teuang diri na rebusino. Nah, seperti itu kira-kira. Padi yang kita tanam, rumput ikut tumbuh. Tetapi kalau rumput yang ditanam, jangan harap padi akan tumbuh, itu artinya. Dunia kejarnya banyak yang sukses memang, luar biasa. Lagu ternyata tidak pernah ada jaminan ya, dunia itu akan selalu seterusnya akan membahagiakan. Banyak yang kita lihat sampai subhanallah itu tetap balena luar usahanya miliaran kadang-kadang ya. Tahu-tahu di tengah jalan bertutup bangkrut sita macam-macam genarana. Ya Allah karim, dia meninggal dunia, dia mantok lalu sudah menemukan gangguan macet perjalanan dunia. Nah, ada apa kira-kira semacam ini? Itulah dia yang namanya permainan dunia. Ya, permainan dunia. Kita lihat dunia itu senyum kelihatannya, menyenangkan kadang-kadang, tetapi penuh dengan penipuan. Tertawanya itu tertawa harimau. Dia kejak-kejak itu. Laun dulu nengke julu. Sugi juluk laun kita toa tu terpacu lah, bagus alasan dengan ni Mekah kan juga cukup pepeng sekejut tangkap bangket juluk kebon tu nak macam-macam godaan akan si gagal si no pahala pelik macam-macam lah laun juluk laun tunda. Nah inilah dunia ini ya. Kalau kita tidak diingatkan oleh agama, maka kita akan banyak tergoda, tertipu olehnya. Itulah dia dunia jamaah sekalian.
Ya, kenapa sampai itu terjadi? Karena dia tidak sadar. Keberhasilan dunia yang dimilikinya, harta berlimpah ruah, usahanya lancar, mungkin ada yang terlupakan. Biasanya, ya, beli usahanya lupa mengingat ada hak orang, ya, ada titipan Allah untuk orang. Siapa orang? Di kalangan fuqara wal masakin. Subhanallah. Yang namanya zakat kadang-kadang dia nuah merhatian. Namun wah kira-kira kalau kekayaan kepeng benang tersimpan 85 gram emas, kalau diuangkan berapa? Besar kurang 1 juta. 85 gram emas tersimpan 1 tahun, lalai lengah, tidak pernah diperhatikan hak. Nah, namun terus simpan, tidak pernah ada perhatian tentang zakat. Jauh lebih dahsyat daripada memelihara ular. Ular apa kan? Kobra karena. Lah, ular lebalena tono nangingon di ular, suatu saat akan dililit oleh ular itu sendiri, akan dipatok oleh Rasul, berbahaya, berbisa, insyaallah, berbisa, harta benda yang dimilikinya itu berbisa suatu saat, ya, dalam bentuk bangkrut umpamanya, rugi berangkat umpamanya. Tetapi ya ada juga kadang-kadang ya dia yang kena oleh catok isi ya, ular dua bandana berbisa, selung-selungnya seter apa lana selung-selung seter apa lanjutnya seteruk atau seterak, masya Allah. Selung-selung kepa, selung-selung, ya Allah karim, macam-macam penyakit sini, bahle sini, macam-macam. Nah, sengau harap badak ni di dalam Al-Quran. Akhadna baghtatan, akhadna baghtatan, fa idza hum mublisun. Terus dia bersenang-senang, lupa, lengah, lali dengan hak orang-orang. Subhanallah, nada mendoang lekan kelema datang, ya, asar uang serap dulu. Tuh setahun-tahun si nikmat ngurus dunia nih. Bersembayang aja nih lagu berjamaah sang susah. Elik balik nih doang tahu nih. Si laris nih, si pelanggan nih, sibuk luar biasa dunianya, nikmatnya, subhanallah. Nah, banyak yang terjadi tiba-tiba. Dia neman tua, wah selung-selung. Oleh ante, oleh jiun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak titan ya, ahli gati di bab tembakau, pinter gati, di bagian apa lana timur si pancor ke, timur si mas bagi ke, tuh nih, tono ahli gati papa tembakau, sukses itu tutup balena, udah biar tanah, wah jangka cerita balak beli tanah si dadu. Sulit tanaknya, karena dia punya keahlian tahu na doa, oh nih kelas tembakau dia, ngene ya jina, nih tahu na begitu teliti, ya, mobil karena tahu harus niduk tembakau dulu, ampun tahu, dia harus cium tembakau dulu, baru meyakinkan. Sekian banyak kiriman tembakau harus lewat hidungnya dulu, taruh bagus ini, terus bagus, hidupnya dong dulu, terus. Ada kebetulan teman, ya, kawannya yang memang
Ya kayaknya bebaturan duana. Pak Haji bukan wahasal walai gati ini nak sembahyang dulu. Oh masih so di manbe nengka julu so. Nungalang hidup sembako. Kuno, masya Allah. Tiba-tiba, nah ini kan datang tiba-tiba. Yang namanya kalau sudah subhanallah, reaksi tembakau itu barangkali yang selalu dicium terus, nikmat teman doang, tiba-tiba kena, masya Allah, mendadak, kan biasa mendadak, dibawa rumah sakit, ya, rumah sakit sih berkelas, rumah sakit dia ke puskesmas, berkelas, malah bahasa Lombok Tengah spesialis tau nih. Anak liang tua tuh dokter spesialis doang untuk aku jauhan. Lembe mentaram. Cuma tadi mentaram doang. Mentaram dokter spesialis. Aku enggak doang untuk kembali. Dokter. Oh ini doang ya Allah. Dan tahu udah spesialis doang di mentaram. Ya Allah kadang ngombe akun dokter sino jamak bagaimanapun gitu. Nah ini ternyata apa? Belum lanjut usianya sudah dicabut nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah semacam itu jamaah sekalian. Jadi kita selalu diingatkan terus agar jangan lupa lengah. Alhaakumut takasur. Masya Allah. Kamu banyak dibikin lali oleh menumpuk-numpukan kekayaan harta benda, ya, dalam bentuk kepeng benang, harta benda, dalam bentuk jabatan, dalam bentuk ya kekuasaan, itu semuanya nikmat dunia semua itu. Banyak sekali kamu dilupakan, dibikin lengah dengan takasur. Hatta zurtumul maqabir, baru nejere lamun wah bertutup isi tanah bersumpel todong isi bunga bro. Masya Allah kalau sudah berada bawa aja pun baru nejere. Memang begitu ya permainan dua, tidak akan pernah merasakan kepuasan. Tengah mele dua sampai dua mele telu sampai terus milih tempat terus tidak akan pernah berakhir kemauan itu. Nah apabila terjadi tulul amal pada diri manusia, begitu melekat yang namanya tulul amal, itu yang menggagalkan hidup manusia, penuh dengan sia-sia, bahkan banyak mendatangkan dosa, sehingga kepergiannya meninggal dunia tidak punya apa-apa, tidak punya bekal pahala, penyesalan yang tidak ada ujungnya. Subhanallah, na'udzubillah. Kesempatan hidup cuma satu kali, tidak akan mungkin kembali lagi. Bekaling gendenuang galang terus tegah nara minal muslimin wal muslimah si pada zikir al-fatihah. Tolong talmidu berserokotan, mau aku pahala kiriman rekan muslimin muslimat, kirimannya khusus dari anaknya, dari muridnya, barangkali dari sahabatnya belum ada, nganggur, ngangos, ngunti, ya ibarat dengan nunas, enggalah. Betapa sedihnya, dahsyatnya pada hari itu, karena tidak akan pernah sama hari di luar dunia ini, alam barzakh, akhirat apalagi dengan dunia. Sesulit apapun di dunia ini, ada saja jalan keluarnya. Ada saja jalan keluarnya. Dan memang dijamin oleh Allah. Pokoknya baju baik, pokoknya rajin ibadah baik. Tidak usah ada kekhawatiran, sudah ditanggung. Seperti itulah. Walaupun kita memang perlu untuk berikhtiar, berusaha, tetapi ikhtiar usaha itu tidak menjamin harus sukses.
Ada yang usahanya sederhana sukses, ada yang mati-matian, malam jadi siang, siang jadi malam, kembali ke bawah. Dek ini dong sugi-sugi, seakan-akan itulah. Kan itu sugi. Dia ni sugi doang, subur gigi. Dia ni doang, subhanallah. Wah, ada ketentuan. Bagaimanapun, karenanya terpacu sesadu lek manik Allah Subhanahu wa taala suan janji tema. Insyaallah dia anda ketemu be tersuai ke nah ini. Jadi kalau sudah ada keyakinan ternyata kita tidak lama di dunia dan kita sanggup berusaha sabar untuk menghadapi dunia ini, innallaha ma'as-sabirin wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira yang sangat membahagiakan, menyenangkan bagi orang-orang yang sabar. Nah niki jamaah, kan sudah ada dijanjikan surga. Berapa macam surga? Ada 7. Ada nama jannatul adan, jannatul ma'wa, jannatul na'im, darussalam, jannatul khuldi, firdaus. Kalau aran pitu macam surga. Yang namanya surga jelas mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata kepala. Pokoknya semewah apapun, semegah apapun, selama pernah dilihat di dunia, mungkin barangkali kayak istananya Hasanul Raja Brunei barangkali. Wah, ndek dengan no, masih hendak jabaran bebek ini. Dah kajang megah balik istana. Aduh, badan bebek si lengina banding si era ndek nian tandingan. Hadiah pahala bagi orang yang hanya sekedar ibadah, yang hanya beberapa saat saja. Sembahyang subuh terutama sekali, di situ berkah Allah turunkan besar-besaran berjamaah. Jangankan sholat subuh berjamaah, sembahyang sunat doang. Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Hanya 2 rakaat sholat sunat subuh fajar itu jauh lebih baik, lebih indah, lebih sempurna dengan dunia bersama isinya. Ya Allah karim, kita kan bisa melihat dunia ini, kagum kita sementara karena belum pernah kita melihat seperti apa surga, maka kita kagum dengan indahnya dunia. Bagi yang punya istana terutama di kalangan pejabat tinggi, presiden, menteri, ada sekedar apartemen doang, terbengak-bengak luntur, tenginam sekedar ternyata doang. Pokoknya serba molah-molah. Bukan seperti itu surga. Apa saja yang kamu inginkan di sana pasti ada. Dia narak tertolak anak doang. Lagu anak nunasan Pak Tuan Guru rokok anak kita no. Oh la ilaha illallah, rokok beda nenek. Wah kedoma dah tutup mainnya. Ia melihatkan anak rokok arak. Apa milih rokok apa ini kanggo ada. Cuma ganggak ne. Colok percek no tu di api no tahu, api neraka no. Apa kadangnya tu ni colok no di neraka no tahu. Nah, no lah gambaran kira-kira dari barang-barang yang menyenangkan tetapi ternyata itu ya barang tercela, barangkali tidak seperti itulah di surga. Nah inilah jamaah sekalian, tetapi walaupun begitu indahnya, begitu megahnya, lengkap sempurnanya penuh kesenangan surga itu, di kalangan hamba-hamba yang beriman yang dekat dengan Allah SWT, itu bukan menjadi target dan tujuan utama di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rafiatul Adawiyah dalam beribadah, aku bukan karena ambisi mau masuk surga, bukan karena aku takut neraka, tetapi aku ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata aku rindu kepada pemilik surga, pemilik neraka. Andaikan aku dimasukkan ke dalam neraka, padahal
begitu patuh taat beribadah kepada Allah SWT, masuk neraka, tapi Allah reda di neraka itu, aku rela untuk menikmati neraka. Itu artinya nikmat di neraka karena Allah reda. No. Akan menjadi murka surga itu, akan menjadi neraka surga itu apabila Allah murka. Itu artinya dia namai surga Allah ni reda menggah songkai lang menini semam surga tu no. Baik umpama kan alut dunia julukan buat gambaran ya ni. Nah, umairuan makanan suguhan itu ni. Cik saya si punina na umpama na. Ni kakan anda belat-belat be. Mai ke. Kakan besang be. Dia namai benanya di padis ruana lah antara pemain ni. Alur akan sanggal dengan sambal lagu dan keramba lagu bagus manis. Ang kunyuguhang itu. Begitu ikhlasnya redanya, wah nikmatnya. Semacam itu kira-kira gambarannya. Nah, tapi tidak mungkin. Ya, redha itu jelas akan dikaitkan dengan surga. Murka pasti akan dikaitkan dengan neraka tentunya. Tapi begitulah kerelaannya orang yang memang dekat dengan Allah SWT. Dia tidak perlukan surga, dia tidak perlukan neraka, tapi yang diperlukan adalah ingin bertemu dengan pemilik surga dan neraka, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Nah, sekalian, subhanallah, anak-anak kita terus berjuang tentunya. Keselamatan kita, keinginan kita tidak hanya sekedar surga yang penuh dengan keindahan, penuh dengan kemewahan, tetapi di dunia pun juga Allah akan berikan kita percikan-percikan amal ibadah, keberkahan amal ibadah yang kita lakukan itu akan memberikan kemudahan di dalam kehidupan. Nah, karena itu yang perlu kita jaga dan perlu kita pelihara. Amal-amal yang begitu indahnya, amal-amal yang begitu kita harapkan untuk dikabulkannya, kita selalu jaga dan kita pelihara untuk jangan sampai mengalami gangguan. Ya, ada sebutkan bahwa yang membuat amal-amal yang sudah kita lakukan, yang sudah tersimpan dan masuk dalam catatan, tersimpan di tempat yang paling tinggi yang namanya Iliyin. Kemudian catatan-catatan yang rendah, yang hina, yang ditolak, tidak diterima, itu ditaruh di tempat yang paling rendah dan paling bawah. Di dasar bumi si paling bawah gati. Tolak namanya Sijin. Setiap hari Senin Kamis diangkat, dilaporkan. Ada yang naik catatannya di tempat yang tinggi namanya Iliyin, ada namanya Sijin. Nah, yang Iliyin ini insyaallah amal ibadah yang kita selalu persembahkan, kita jaga. Ada 6 yang akan bisa membahayakan amal-amal yang ada, yang membuat gugurnya pahala-pahala yang sudah tersimpan, akan menjadi kabur, akan menjadi luntur. 6 hal ini yang akan mengganggu amal itu. Mana dia? Ada pada diri kita, yang kita berusaha untuk menghilangkannya, karena selalu ada pada manusia. Kesukaan, kegemaran. Pertama yang mencari yang namanya uyubil khalqi. Pertama, istighal bi uyubil khalqi. Itu yang menggugurkan, membuat amal menjadi rontok, rarak. Gedengnya ibarat deng ni murak, maksudnya ni barangkali ini. Guru jamaah itu sibuk dengan mencari-cari aib orang, kekurangan orang, kelemahan orang. Padahal yang namanya manusia pasti banyak kekurangan. Dia nak perlu tepi-tepi tu wah ketemu doang kekurangan manusia sini. Berusaha dirahasiakan, disembunyikan dan dipelihara, tapi dia yang bongkar-bongkar biar menyebar. Nah, ini tempat kelemahan kita. Si demen-demen lalu kita kekurangan dengan. Nah, itu kelemahan kita. Ini yang kita jaga, jangan sampai ada pada diri kita demi
keselamatan amal yang sudah kita lakukan. Bila ada seperti itu, suka memborek-borek, mencari-cari kelemahan kekurangan aib. Nah, yang punya seorang santri atau santri pesantren ya dimestikan membaca doa, ya doa dalam rangka agar Allah SWT selalu ya merahasiakan, tidak diketahui sama sekali tentang aib-aib yang ada pada guru yang mengajarkan. Karena siapapun, apakah guru, ya, siapapun manusia pasti ada aibnya. Supaya jangan sampai diketahui. Doa Allahumma astur aiba syaihi anni wa la tuzib barakatil mu'minin. Nah, itu diantaranya. Ya Allah, tutup aib guruku, jangan sampai aku tahu. Kenapa? Bila aku tahu, maka khawatir berkah ilmunya akan menjadi hilang. Nah, lagu anak doang kadang-kadang aib kita pelihara, jaga, simpan baik-baik. Nah, apalagi guru, cuman biasa saja ada aib kekurangannya kita rahasiakan. Nah, ini sifat yang sangat terpuji sekali dalam rangka untuk melindungi amal-amal pahala-pahala yang sudah kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sekitar mengisi Bapak jamaah, ya tinggal 5 nanti kesempatan kita bahas lagi. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita ikuti pada malam hari ini akan bisa menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita, menambah pengalaman dan pengamalan kita. Dan Allah berkenan mengabulkannya. Al-hadiniyah bisyiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.